Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jumpa lagi dengan saya Chow Sing Sing, kurator dari podcast Horror Night Story. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Dan inilah akhirnya yang kalian tunggu-tunggu, bagian akhir dari Lemah Kuburan. Jadi buat kalian yang belum mendengarkan episode sebelumnya, bisa kunjungi playlist saya ya, Lemah Makam, di situ lengkap sampai akhir ini. Oke, daripada kita berlama-lama, mari kita simak ceritanya. Tibalah di hari ini, hari di mana pemungutan suara akan dilaksanakan. Semua warga menyambutnya dengan gegap gempita. Dari jam 7 pagi mereka semua sudah mulai antri di setiap tempat pemungutan suara di dusunnya masing-masing. Pak Pawiro Atmojo, sang petahana, nampak elegan dengan setelannya, berupa topi blangkon, beskap, dan kain jarik. Bak bangsawan Jawa ia diantar oleh Mbak Untung dan menantunya menuju balai desa. Sementara itu Juragan Wiryo, sang penantang, justru terlihat kusut sekali. Ia hanya mengenakan baju kokoh dan nampak kurang bertenaga. Bagaimana tidak? Kemarin ia harus melalui hal yang luar biasa, yaitu meninggalnya Kang Kismo dan istrinya yang masih dirawat di rumah sakit dengan penyakitnya yang katanya tidak jelas. Namun semua harus tetap berjalan. Juragan Wiryo datang bersama Pak Rukun dan Dukun Cokro. Sesampainya di balai desa, ia pun segera duduk di singgasana berjejer dengan Lurah Pawiro Atmojo yang sudah terlebih dahulu berada di sana. Terjadi kecanggungan ketika Pak Cokro dan Mbah Untung bertemu, yang tanpa terduga justru Pak Cokro lah yang terlebih dahulu menyapa. Senyumnya sangat kecut seperti takut, walau nampak jelas kerisnya yang diselipkan di depan kemejanya. Tapi meski begitu, Mbah Untung yang berada di seberang tetap membalasnya dengan sangat ramah. Sembari berdiri dan meletakkan satu tangannya di dada, beliau tersenyum dan mengangguk. Walaupun sebenarnya itu untuk menutupi rasa curiga dalam hatinya. Apa yang direncanakan orang ini? Batin Mbak Untung di balik senyumannya itu. Yang mana tak lama setelah itu, kecanggungan itu terpecah oleh panitia yang riuh meletakkan kudapan di meja depan mereka masing-masing. Sementara itu di atas dua singgasana, Juragan Wiryo masih saja kusut. Berkali-kali dia terlihat memijat-mijat pangkal hidungnya. Kantong matanya hitam seperti orang yang semalaman tak boleh tidur. Hingga tak lama setelah itu, Pak Rukun pun menghampirinya dengan langkah malas karena mabuk. Preman tua itu memberikan wadah tembakau kepada Juragan Wiryo sembari membisik, "Ini, ngelinting dulu bos. Mau ngopi? Apa ciu? Biar agak tenang gitu." Hehehe, kata Pak Rukun sambil terkekeh. Yang mana kata-katanya itu sebenarnya masih bisa terdengar jelas di telinga orang-orang yang berada di sekitar situ. Kecuali mungkin Mas Angga dan Mbah Untung. Tak ada yang terkejut dengan celoteh itu, karena memang seperti itulah Pak Rukun. Kalau tidak mabuk, ia bukan dia. Begitu mungkin istilah orang-orang kepadanya, satu-satunya penjual toa dan ciu cangkol di Kelurahan Mekarsari ini. Enggak, kopi aja Kang," tanggap Juragan Wiryo sembari menyambut wadah tembakau dari preman tua itu. "Pak Panitia, bos saya minta kopi nih loh. Wes, lang dibuatkan. Panas, pahit, kental ya," ucap Pak Rukun dengan keras yang tak khayal mengundang tawa dari orang-orang yang berada di halaman balai desa itu. Jam pun berlalu hingga pemungutan suara di setiap dusun pun akhirnya selesai dan tentu berlanjut pada penghitungan.
Kata-kata padi dan jagung pun terdengar saling bersautan oleh toa yang ada di setiap tempat pemungutan suara di 5 dusun Kelurahan Mekarsari ini. Pak Pawiro Atmojo sebagai sang petahana dan Juragan Wiryo sebagai penantang masih menunggu hasilnya di balai desa. Mereka berdua yang tengah duduk di 2 kursi singgasana itu terlihat dengan ekspresinya masing-masing. Juragan Wiryo yang meski terlihat lebih lelah, tak sekalipun matanya menutup. Ia nampak resah dengan terus menghisap tembakaunya. Beda halnya dengan Pak Pawiro Atmojo yang nampaknya malah tenang dan terbiasa dengan ini. Bahkan beberapa kali ia sempat terlihat tertidur pulas di atas kursinya. Hingga beberapa jam kemudian, perhitungan suara di setiap dusun selesai dan inilah saat yang paling ditunggu-tunggu. Sekitar pukul 13.00, tampak perwakilan panitia dari semua dusun tiba di balai desa membawa 5 buah kotak suara beserta kertas laporan hasil dari penghitungan sementara. Laporan penghitungan itu pun mulai dibacakan satu persatu dan pembulatan akhirnya menunjukkan bahwa Pak Pawiro Atmojo lebih unggul. Meski Juragan Wiryo menang telak 98% di dusun Mekar Kulon, tapi di dusun-dusun yang lainnya pemilihnya tak lebih dari 20-25%. Di dusun Mekar Lor, Pak Pawiro Atmojo malah mendapatkan benar-benar 100%, melebihi dusun di mana ia tinggal, yaitu Mekar Wetan yang justru hanya mendapatkan sekitar 75% suara saja. Masih di atas singgasana, Pak Pawiro Atmojo menghela nafas lega. Sebenarnya betul juga apa yang dikatakan oleh Mbak Untung kemarin, bahwa ialah yang akan menjadi pemenangnya. Namun saat itu ia mencoba untuk tidak menunjukkan ekspresi kemenangan, sesuai dengan perintah Mbak Untung sebelum ia berangkat tadi pagi. Juragan Wiryo mukanya memerah, menunjukkan ekspresi malu yang bercampur dengan amarah. Hawa-hawa panas menyeruak di halaman balai desa itu, ditambah lagi oleh pendukungnya yang mulai berdatangan dan berteriak-teriak tentang adanya kecurangan di halaman balai desa itu. Kini rata-rata hampir 80% diisi oleh pendukung Juragan Wiryo. Sementara sisanya adalah panitia dan orang-orang di kubu sang petahana, yaitu Pak Pawiro Atmojo. Keadaan itu sepertinya dijadikan legitimisasi oleh pendukung Juragan Wiryo sebagai landasan kecurigaan mereka. Sampai akhirnya hal yang tidak diinginkan pun terjadi, yaitu sebuah keributan yang diawali oleh kursi yang tiba-tiba terbang ke arah Pak Pawiro Atmojo yang tengah duduk itu. Beruntung lemparan itu meleset dan tidak mengenainya. Namun tanpa diduga, beberapa saat setelah itu ada satu pukulan yang mengarah dari samping menyasar ke kepala Pak Pawiro. Beruntung untuk sekali lagi refleksnya berhasil menghindari pukulan itu. Pukulan yang tanpa disangka itu ternyata yang dilayangkan oleh Juragan Wiryo. Mas Angga yang semula sempat ciut oleh begitu banyaknya pendukung Juragan Wiryo, seketika gelap mata. Dia melompat dari kursinya, berlari menghampiri Juragan Wiryo dan langsung menghujaninya dengan pukulan. Keributan pun pecah seketika. Pendukung Juragan Wiryo mengamuk di balai desa, membanting kursi, membalikkan meja-meja, memecahkan kaca, serta mengejar dan menangkap panitia yang tak sungkan pula melayangkan pukulan kepada pihak yang sebenarnya netral itu. Pak Pawiro diseret turun oleh Pak Karim, Mbah Gotro, dan Pak Warsa. Ia segera dibawa pergi dari balai desa. Semua terjadi begitu cepat. Mas Angga akhirnya berhasil diseret oleh pendukung Juragan Wiryo, hingga menantu Pak Lurah itu pun tak luput dari bulan-bulanan mereka. Mbah Untung mencoba menyelamatkan Mas Angga, menyeretnya dari sekitar 6 orang yang kini mengeroyoknya. Wes, wes, wes!" sentak Mbah Untung dengan matanya yang sudah merah. Yang mana bersamaan dengan itu,
Dukun Cokro menghampirinya dari belakang dan mencucukkan kerisnya di kepala Mbah Untung. Entah apa yang ada di pikiran Dukun Cokro itu. Yang jelas sepertinya ia juga tengah dikuasai oleh emosinya. "Mati kon!" sentak Dukun Cokro seraya menghunuskan kepalanya berkali-kali ke kepala Mbah Untung dengan sekuat tenaga. Mbah Untung yang menyadari itu pun segera berbalik. Dukun Cokro nampak tersentak memundurkan langkahnya. Ia menyadari bahwa keris itu yang ia hujamkan tak bisa melukai Mbah Untung. "Ayo, duel sama saya. Kalau saya kalah, saya akan minum air kencingmu," tantang Mbah Untung. "Pura-pura buta sampean Kang dengan saya, licik," anggap Dukun Cokro dengan suaranya yang gemetar, yang langsung dijawab oleh Mbak Untung. "Buta? Kamu itu yang sudah buta karena menghalalkan segala cara untuk urusan dunia," sentak Mbah Untung yang bersamaan dengan itu sebuah lemparan golok melayang menghantam dadanya. Dan yang melempar itu adalah Pak Rukun. Mbah Untung yang sepertinya tak siap nampak sedikit terhuyung mundur. Namun lagi-lagi golok itu tak bisa merobek bajunya, apalagi melukainya. Kang Wicak yang sempat melihat itu seketika turut gelap. Ia segera mengambil golok itu dan berlari mengejar Pak Rukun. Mengetahui hal itu, Kang Wicak, Pak Rukun langsung berlari kabur tunggang langgang. Sampai akhirnya satu kompi tentara dan polisi pun datang untuk menghentikan keributan itu. Suasana tak serta-merta menjadi kondusif setelah aparat keamanan datang, terutama pada orang-orang di kubu Juragan Wiryo yang sesekali masih nampak menyerang dan merusak fasilitas. Sampai akhirnya setelah upaya pendekatan dan dialog, semua orang pun berhasil ditenangkan oleh aparat keamanan. Mereka semua juga dimintai untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Sudah. Kalau masih mau ribut, saya akan penjara kalian semua," tegas Pak Suranto seorang dan ramil setempat. Yang tak lama kemudian membuat kedua kubu yang berseteru itu akhirnya membubarkan diri. Nampak sekarang balai desa sudah porak-poranda. Semua kaca pecah, kursi, meja berserakan. Dan terlihat juga beberapa panitia yang terluka karena serangan oleh orang-orang Juragan Wiryo. Sementara di kedua belah pihak banyak juga yang terluka karena keributan itu. Sebut saja yang paling menonjol, yaitu Mas Angga dan Juragan Wiryo yang sama-sama babak belur. Dan Pak Rukun yang ternyata terluka cukup parah. Ia dilarikan ke rumah sakit karena jari kelingking dan daun telinganya yang putus karena duelnya dengan Kang Wicak. Sebuah warta dikatakan oleh aparat yang melerainya, yang mana kalau saat itu mereka terlambat, bisa saja Pak Rukun terbunuh oleh keberingasan Kang Wicak. Namun dari kemelut berdarah itu ternyata semua masih beruntung, karena terhitung sampai saat ini belum ada korban jiwa atau nyawa yang melayang. Hingga singkat cerita siang pun berganti malam. Mungkin berkaca pada kejadian yang pernah terjadi tempo dulu tentang tawuran yang sampai merenggut nyawa Kang Bajul. Malam ini aparat keamanan yang berisi gabungan tentara dan polisi itu memutuskan untuk lebih waspada dan berjaga dengan menyebar personilnya ke setiap titik-titik rawan di sebuah dusun itu. Penjagaan ketat terlihat di kediaman Juragan Wiryo. Pendukungnya didominasi oleh para pemuda yang masih berkumpul di sana. Suasananya masih panas, bahkan ketegangan juga sempat terjadi dengan aparat yang mana waktu itu mencoba mengamankan Guntoro, anak Pak Rukun. Tiba-tiba berorasi untuk menggerakkan massa dengan dasar ketidakterimaannya karena bapaknya terluka parah. Sementara itu di rumah Pak Lurah Atmojo, di sana semua pendukung Pak Lurah juga berkumpul. Bahkan bila dibandingkan jumlahnya berkali-kali lipat dari orang-orang yang berada di rumah Juragan Wiryo untuk malam ini. Sepertinya semua pemilihnya datang tanpa terkecuali.
Semua itu adalah inisiasi Mbah Gotro untuk melegitimasi secara tersirat kepada khayala bahwa pemilih Pak Lurah memang banyak dan bukan dari kuri-kuri kecurangan. Berharap keadaan itu cukup menjelaskan kenapa Pak Lurah Pawiro keluar lagi sebagai pemenang. Bagi Mbah Gotro, ini sepertinya cukup penting. Itu semua karena para pemilih Lurah Pawiro yang kebanyakan memang pasif, atau kalau sekarang kita biasa menyebutnya dengan silent majority. Berbeda dengan suasana di rumah Juragan Wiryo, di kediaman Pak Wiro, penjagaannya cukup santai dan longgar. Karena sebagai kubu pemenang, suasana di sana tentu lebih terkendali. Bahkan saking kondusifnya, para aparat justru malah sibuk mengantar warga yang ingin pulang ke rumahnya, terutama para ibu-ibu dan anak-anak. Malam itu nampaknya Pak Lurah dan para tokoh tengah duduk bersama di ruangan tengah, membicarakan kejadian yang tadi. Ini memang benar-benar pilkades yang paling berdarah. Seperti terlalu banyak hal yang tidak mengenakan telah terjadi. Tapi setidaknya setelah semua yang mereka lewati, apa yang menjadi tujuan itu kini telah tercapai, yaitu sebuah kemenangan. Tapi apakah kemenangan ini akan menjadi tanda bahwa semuanya akan berakhir? Masih ada kemungkinan susulan serangan. Tanda tanya mereka di tengah gegap gempita kemenangan itu. Mbah Untung yang ternyata juga turut berkumpul di ruangan utama pun menjawab, "Soal itu saya juga belum tahu pasti. Karena itulah saya masih berada di sini untuk melindungi Lurah." Tanggap Mbah Untung yang menjelaskan bahwa ia masih menunggu dan mencari tahu apakah semua ini benar-benar sudah berakhir atau belum. Tahu sendiri kan, Cokro itu tidak bisa ditebak. Seperti tadi contohnya, di awal tersenyum kecut, tapi tiba-tiba kepala saya dicucuk oleh kerisnya lewat belakang, kata Mbah Untung yang sepertinya menjelaskan bahwa kita semua harus waspada. Mungkin kalau urusan pilkades memang sudah berakhir, tapi tak menutup kemungkinan juga bahwa akhiran ini adalah sebuah awalan aral yang baru, yang mana menurut intuisi Mbah Untung sekarang, Dukun Cokro pasti tak akan tinggal diam saja setelah semua yang terjadi. Coba tunggu, bisa jadi ada kemelut yang akan datang ke sini mulai malam ini, kira Mbah Untung yang memiliki keyakinan bahwa kemungkinan itu bisa saja terjadi. Terus gimana ini mas? Apa kiriman lemah kuburan itu maksudnya yang akan mulai datang lagi? Selah Mbah Gotro kepada Mbah Untung. Ya kemungkinan bukan itu, tapi sebuah kiriman yang lebih besar dan membahayakan, jawab Mbah Untung bersamaan dengan datangnya Pak Suranto dan Ramil setempat yang kebetulan tengah mengecek anggotanya yang bertugas di penjagaan rumah Pak Lurah. "Assalamualaikum," ucap Pak Suranto yang sudah berdiri di antara gawang pintu menuju ruang utama itu. "Waalaikumsalam," jawab mereka serentak. "Wih, Pak Tok, sini-sini monggo," sambut Pak Lurah atas kedatangan seorang komandan Koramil itu. Pak Suranto pun duduk bersama mereka mengucapkan selamat atas kemenangan, dan setelah itu turut membaur dalam perbincangan yang semakin mengalur dan akhirnya kembali membahas tentang perseteruan tadi di balai desa. "Sebenarnya itu gimana toh awal dari keributan tadi itu, Pak?" tanya Pak Suranto saat itu. Dan pertanyaan itu pun segera dijelaskan secara gamblang. Mbah Gotro yang kini berbicara mewakili orang-orang dari kubu Lurah Pawiro itu pun mulai menceritakan awal kemelut di balai desa tadi siang, yang mana pada intinya kubu Pak Lurah bukanlah pihak yang memulai keributan terlebih dahulu. Menurut Mbah Gotro, tuduhan mereka adalah tuduhan klasik yang sangat lazim ditemui di setiap pilkades manapun, yaitu kecurangan penggelembungan suara. Dan di sini Mbah Gotro tegas berkata bahwa tuduhan itu adalah omong kosong. Tapi kalau Wiryo tidak puas, ia juga siap jika seandainya
mereka akan menjadikan ini sengketa dan akan membawanya ke jalur hukum. Pegang omongan saya. Akan saya kasih dia sabau 700 meter persegi sawahku jika bisa menang di pengadilan, tanda Mbak Gotro dengan sangat yakin. Para kadus juga akhirnya turut bicara dan menjabarkan tentang peta pemilihan pilkades ini, terutama kepada Pak Suranto sebagai orang yang netral. Tak kalah meyakinkan dengan paparan Mbak Gotro, para kadus-kadus pun tegas menjelaskan bahwa di setiap dusun kecuali Mekar Kulon, pemilihan Juragan Wiryo tak lebih dari 30%. Mereka itu tidak banyak, tapi cuma berisik aja, jelas para kadus. Dan Ramil Suranto nampak mengangguk-anggukkan kepalanya atas penjelasan itu. Namun baru saja ia hendak menanggapinya, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras yang seketika membuat semua orang di ruangan itu terdiam sejenak. Apa itu? Tanggap Kang Wijak pertama kali. Dan disusul oleh Mbak Untung yang segera berdiri dan mengajak semua orang untuk memeriksa di luar rumah. Benar kan? Ayo kita periksa keluar, kata Mbah Untung. Sesampainya di halaman rumah, terlihat orang-orang yang sudah saling berdiri riuh. Sepertinya para warga yang berada di depan juga menyadari akan suara ledakan itu. Ada satu pemandangan yang segera mereka sadari, yaitu kepada Kopral Supomo, salah satu tentara yang berjaga di depan gapura kecil rumah Pak Lurah itu. Ada api terbang, terbang! Teriak Pak Supomo sembari terus menatap ke atas genteng rumah Pak Lurah. Mbah Untung dan yang lain segera menghampiri dan melihat ke arah atas rumah. Namun tak ada api terbang seperti yang dikatakan oleh Kopral Supomo. "Ono apa, Mo?" tanya dan Ramil Suranto kepada anak buahnya itu. Kopral Supomo yang masih gugup pun menjawab. Ia bercerita bahwa tadi ia sempat melihat bola api yang terbang dan meledak di atas rumah Pak Lurah. "Warnanya merah apa kuning?" tambah Mbak Untung. "Merah kayaknya, Mbah," jawab sang kopral dengan gugup terbata. Tanggap Mbah Untung sembari mengangguk. Dan setelah itu mengajak mereka semua untuk kembali masuk ke dalam. Udah, kita masuk aja ke dalam," kata Mbah Untung. Sementara dalam waktu yang bersamaan, para warga yang nampak buru-buru berpamitan pulang. Sepertinya hal itu membuat mereka semua takut. Hingga akhirnya rombongan demi rombongan warga pun meninggalkan rumah Pak Lurah. Bahkan dan Ramil Suranto dan anak buahnya beserta 3 orang personil polisi yang tadi berjaga pun juga turut pulang. Selang beberapa saat setelah itu, waktu sudah hampir lewat tengah malam. Rumah Pak Lurah yang semula ramai pun kini mendadak senyap. Namun tidak sepi juga, karena di sana masih ada para tokoh dan kadus-kadus yang sekarang kembali duduk di ruangan utama. "Tadi itu apa, Mbah?" tanya Pak Lurah di awal-awal perbincangan. "Ya, itu kerjaannya Cokro. Tapi masih tidak apa-apa kok. Brojonya belum bisa nembus masuk ke sini," tanggap Mbah Untung yang setelah itu kembali berkata, "Untuk 3-4 kali serangan mungkin pagar yang kita buat itu masih bisa menahan. Tapi kalau lebih dari itu pasti akan kemalangan yang terjadi. Jadi untuk mengatasinya, pilihan yang terbaik harus diambil adalah bertahan dan membuat pagar lagi untuk melawan hingga dukun Cokro mati. Tapi tenang saja, ini semua sudah jadi urusan saya," kata Mbah Untung yang belum 3 detik saja mulutnya menutup. Suara pekik-mengikik terdengar mengelilingi rumah Pak Lurah. "Apa itu?" kata semua orang di antara suara tawa itu. Setelah itu Mbah Untung dan Mbah Suyuti pun berjalan keluar rumah meninggalkan orang-orang di ruang utama. "Suara apa itu, Mas?" "Itu suaranya Sambernyowo, Mas. Jin yang menjadi pembawa santet pring sedapur. Kita harus ketemu. Jangan sampai ia menanam telurnya di tanah ini.
jawab Mbah Untung bersamaan dengan sampainya mereka berdua di lantai teras depan rumah. Pekik tawa itu masih terdengar. Sumbernya seakan berpindah-pindah dan meloncat dari sudut ke sudut pekarangan itu. "Woi!" sentak Mbah Untung beberapa saat setelah itu, yang mana sekejap menghentikan pekik tawanya. "Keluar kamu! Kamu harus tahu siapa saya!" tegas Mbah Untung lagi. Dan tawa itu pun kembali terdengar. "Ayo, mau keluar gak kamu?" kata Mbah Untung. Tak lama setelah itu, kini giliran Mbah Suyuti yang ikut turun dari teras dengan memberanikan diri. Dan benar nyatanya, tak lama kemudian, nampak dari jarak yang tidak terlalu jauh itu, sebuah sesuatu membentuk seperti kepala terlihat muncul dan mengintip dari balik salah satu gapura kecil, dan sambil tertawa. Kali ini Mbak Suyuti sempat beberapa detik melihatnya, namun ia yang semakin gugup dan takut segera bersembunyi di balik tubuh Mbah Untung lagi. Biasanya ia tak setakut ini, tapi sepertinya kata-kata santet pring sebapur yang tadi sempat diutarakan kepadanya seakan mulai meruntuhkan sisa keberaniannya. Karena pada masa itu semua khayalak tahu santet pring sedapur adalah salah satu jenis teluh yang paling ganas dan mematikan. Itulah yang mungkin membuat Mbah Suyuti kini menjadi gentar. Kembali ke Mbah Untung yang ia sama sekali tak berubah, masih tegak dan berani. Bahkan di antara suara tawa lembut itu, ia kini justru terkekeh tipis dan kembali menyuruh sosok itu untuk memunculkan wujudnya lagi. "Wes, ayo keluar, kita harus bicara," kata Mbah Untung dengan sedikit keras namun santai. Dengan tantangan Mbah Untung terduga si Sambernyowo sepertinya marah dan murka. Dia yang semula tertawa kini berubah menjadi kiakan burung koa. Suaranya serak parau dan sangat mengganggu. "Astagfirullah," ucap Mbah Suyuti yang terkejut dengan kiakan itu. "Sudah, tidak apa, tenang aja," tanggap Mbah Untung yang seraya sedikit menoleh ke belakang. Dengan nekat Mbah Untung pun melangkah maju mendekati gapura itu. Mau tak mau Mbah Suyuti yang berada di belakangnya pun turut mengikuti. Nampak jelas raut wajah Mbah Suyuti yang terlihat sangat takut, gugup dan meragu. Tapi di sisi lain, rasa penasarannya juga bergejolak kuat. "Uduh wani." Hingga akhirnya, sembari sejenak menata nafasnya, ia pun memutuskan untuk melangkah maju dan berjalan sejajar dengan Mbah Untung. Suara kiakan itu semakin terdengar jelas hingga beberapa saat kemudian akhirnya keluarlah dia dengan perlahan berjalan, menyamping memperlihatkan wujud yang sepenuhnya di tengah gapura rumah Pak Lurah itu. Dan terlihatlah kini dengan lebih jelas sosok yang kata Mbah Untung adalah Jin Sambernyowo itu, pembawa santet pring sedapur. Badannya bungkuk dan sebagian wajahnya yang menoleh ke arah mereka berdua nampak rata tak memiliki mata. Sosok itu sepertinya marah, membuat Mbah Untung kembali meninggikan suaranya. "Oi, kamu bisa diam gak? Kamu pikir saya takut?" sentak Mbah Untung. Dan dengan ajaib, seketika membuat lelembut itu terdiam. "Dimahar berapa kamu? Saya akan lipat gandakan. Tapi kamu harus nurut sama saya," kata Mbah Untung lagi yang kali ini melandai lembut. Aneh memang, lelembut Sambernyawa itu kini berubah mendesis, mengucap mantra tak jelas dengan nada membisik. Dan setelah itu dia pun meregangkan tangannya, seakan menjawab pertanyaan itu dengan isyarat jemarinya. Mbah Untung terlihat menganggukkan kepalanya, seakan paham akan apa yang dia lakukan. Sementara Mbah Suyuti hanya terpaku menatap itu, sembari berperang melawan nalarnya sendiri.
Entah berapa lama keadaan ganjil itu bertahan, yang jelas semua pun usai ketika makhluk itu pergi dan menghilang dari hadapan mereka berdua. Mereka pun kembali masuk ke rumah Pak Lurah. Nampak Mbak Untung yang terlihat biasa saja. Ia berjalan santai seolah tak terjadi apa-apa. Tentu beda dengan Mbak Suyuti. Ia nampak pucat dan penuh peluh, sambil membawa sisa rasa takutnya. Ia nampak berusaha berjalan di depan untuk mendahului Mbah Untung. Sampailah mereka di ruangan utama. Nampak para tokoh berkumpul meringkuk di sudut ruangan itu. Wajah-wajahnya terlihat ketakutan. Ternyata dari tadi Mbah Untung dan Mbah Suyuti berada di depan. Mereka semua masih turut mendengar pekik tawa hingga kiakan tawa itu tidak terdengar. Tanya pun terlontar dari Pak Lurah. Apa gerangan yang terjadi di depan tadi? Tenang, minimal sampai hari pelantikan semua masih aman kok, kata Mbah Untung, sembari menjelaskan bahwa selain santet brojo, ternyata ada pula santet pring sedapur yang tadi baru saja menanamkan telurnya di sini. Gak ada cara lain selain mengembalikan telur itu. Saya sudah bernegosiasi. Kita harus melipat gandakan maharnya, melebihi mahar yang diberikan oleh mereka, Juragan Wiryo. Maharnya apa, Mbah? Tanya Pak Lurah lagi. Mbah Untung nampak merenung sejenak dan setelah itu pun membuka penjelasan dengan sebuah ucapan doa. Ya, semoga saja yang kuasa mengampuni, buka Mbah Untung. Dan setelah itu mengatakan bahwa maharnya amat mudah, tapi yang membuat itu menjadi sulit adalah jika santet itu benar berbalik, niscaya akan membuat mereka, pihak Juragan Wiryo, akan mati. Maharnya sangat mudah dan pastinya Pak Lurah sangat mampu untuk mewujudkannya. Mereka hanya minta 1 ekor kambing Jawa hitam, dan yang mana bila dilipat gandakan, Pak Lurah hanya perlu membeli 2 atau lebih. Mendengar kata nyawa yang harus terenggut, Pak Lurah sejenak merasa bimbang. Ia pun bertanya apa yang akan berlaku bila santet yang bernama pring sedapur itu sampai mengenainya. Dan kali ini Mbah Suyutilah yang menyela, mencoba menjawab itu. Permisi sebelumnya. Kira-kira tidak sampai 4 tahun Pak Lurah. Keturunan panjenengan pasti akan habis. Sekalipun tersisa, paling ya cuma jenengan Pak Lurah. Setelah Mbah Suyuti yang berlanjut mengutarakan kekhawatirannya tentang santet pring sedapur. Terus, bisa saja santet itu nanti setelahnya juga akan mengarah ke kawan-kawan yang lain. Lanjut Mbah Suyuti membuat para tokoh menjadi memiliki pikiran yang serupa. Waduh, oh Kang, mending kita yang selamat. Desa ini juga gak akan rugi kalau kehilangan Wiryo dan keluarganya, sela Kadus Barjo. Benar itu. Wataknya Cokro tetap akan tega melakukan itu. Tapi saya juga sangat berharap semoga saja yang melakukan perjanjian dengan jin pring sedapur itu bukan Wiryo, tapi langsung dengan Cokro. Karena terus terang, saya akan lebih senang dan lega bila dukun Cokro yang terbunuh, tanggap Mbah Untung. Detik itu pun mereka semua segera memutuskan bahwa memang tidak ada jalan lain. Santet pring sedapur ini harus dikembalikan. Para tokoh pun berunding dan segera mencapai kesepakatan bahwa Pak Lurah akan memaharkan 2 ekor dan yang lain akan memberikan masing-masing 1 ekor. Jika di total seluruhnya ada 11 ekor kambing Jawa hitam yang akan dimaharkan. Lantas, bagaimana dengan teluh brojo yang sempat meledak? Apa itu juga perlu dikhawatirkan? Mbah Untung mengatakan bahwa teluh berwujud bola api itu memang berbahaya dan bisa membunuh orang dengan seketika. Namun untuk kasus ini menurutnya berbeda. Terawangan Mbah Untung mengatakan bahwa santet brojo ini sengaja difungsikan untuk menjebol pagar gaib rumah ini saja.
"Sudah, nggak usah khawatir. Nanti saya yang akan urus," tukas Mbak Untung yang sekaligus mengakhiri pertemuan malam itu. 1 pekan sudah berlalu, terhitung sejak hari pemungutan suara itu tak ada lagi keganjilan yang terjadi. Dan seperti yang kita semua tahu, secara de facto Pak Pawiro Atmojolah yang menjadi pemenangnya. Terlepas adanya kecurangan atau tidak dalam kemenangan sang petahana itu. Yang jelas, karena tidak adanya bukti dan saksi yang valid, nota sengketa yang sudah langsung diajukan Juragan Wiryo kurang lebih sehari setelah hari pencoblosan itu, sampai saat ini hanya mandek di musyawarah tingkat kecamatan saja. Apakah ada kerusuhan susulan yang terjadi lagi? Kalau hingga saat ini belum ada, hanya ada buah dari kemelut dari Balai Desa Mekarsari tempo hari membuat Kang Wicak ditahan oleh pihak kepolisian sekitar 4 hari. Lalu sampai sekarang, entah bagaimana kejadian yang sebenarnya. Meski diakui oleh Kang Wicak itu adalah sebuah perkelahian, tapi banyak saksi pendukung Juragan Wiryo dan beberapa aparat keamanan yang waktu itu memisahkan mereka mengatakan bahwa pertikaian itu lebih pantas disebut sebuah penganiayaan. Dan itu semakin dipertebal lagi dengan keadaan Pak Rukun, si penjual ciu cangkol yang kritis sampai saat ini. "Sudah, tenang saja. Saya akan jamin tidak sampai 2 bulan kamu pasti sudah bisa lagi kumpul sama suamimu. Biar nanti semua saya yang urus," ucap Mbah Gotro kepada istri Kang Wicak di rumah Pak Lurah siang itu. "Beneran, Mbah?" jawab istri Kadus Mekar Kidul itu. "Ya bener loh, gampang kalau itu. Pokoknya tenang aja kamu," kata Mbah Gotro yang lanjut ditambah oleh Pak Lurah kepada istri Kang Wicak yang memang hari itu sengaja dipanggil ke rumah Pak Lurah untuk membicarakan hal ini. "Sudah Mbak Yu, sampean tenang aja. Nanti semua saya dan Mbak Gotro yang urus. Terus masalah kebutuhan sampean itu dari sekarang sampai Mas Wicak keluar, biar kami yang mencukupi. Jangan khawatir," tanggap Pak Lurah kepada istri Kadus Wicak. Setidaknya pernyataan itu membuat istri Kang Wicak sedikit lega, walaupun itu tak serta-merta membuatnya menjadi gembira. Tapi paling tidak, suaminya itu sudah berada di pihak yang tepat. Itu terbukti dengan begitu loyalnya kubu Pak Lurah yang tetap mengurus Kang Wicak dan keluarganya yang sedang terkena musibah atau masalah seperti ini. Menit demi menit berlalu, istri Kang Wicak sudah pulang ke rumahnya, diantar oleh Mas Angga. Tinggal Mbah Gotro dan Pak Lurah yang masih duduk dan mengobrol di ruang tamu. "Oh iya Mas Lurah, saya sudah mendapatkan kambing Jawa itu 11 ekor. Nanti sore akan diantar ke sini," ucap Mbah Gotro di tengah obrolan itu. "Terus habis berapa Mbah?" "Udah tak bayar separuh kok. Gini aja, sampean bayar 2 ekor, terus sisanya untuk teman-teman saya yang nanggung. Kasihan, karena harganya juga tidak murah," tanggap Mbah Gotro. Pak Lurah tentu merasa tidak enak karena lagi-lagi Mbah Gotro terus mengeluarkan uang. Ia pun sempat mengutarakan agar kali ini biar dia saja yang menanggung. Tapi Mbah Gotro tetap bersikuku akan hal itu, yang pada akhirnya Pak Lurah lah yang mengalah. Dan untuk kesekian kalinya ia pun berterima kasih kepada Mbah Gotro, orang kaya yang tidak pernah hitung-hitungan itu. "Apa orang-orang udah tahu Mbah?" tanya Pak Lurah setelah itu. "Yo mestinya udah tahu loh. Orang saya kemarin mencari itu sama Barjo kok," jawab Mbah Gotro yang mengatakan bahwa Kadus Barjo lah yang menemaninya kemarin saat membeli kambing itu di pasar hewan. Obrolan antara Pak Lurah dan Mbah Gotro kembali berlanjut, yang mana salah satu topiknya membahas tentang pelantikan kepala desa yang akan dilaksanakan tepat esok hari di pendopo Bupati. Muga-muga ae lancar, gak ada halangan," kata Mbah Gotro di akhir-akhir obrolan itu. "Amin Mbah, amin. Doanya saja,"
tanggap Pak Lurah yang mana bersamaan dengan siang yang sudah menjelang menjadi sore itu, datanglah mobil bak yang berhenti di depan rumah Pak Lurah. "Hah, iku wedhuse, udah datang," kata Mbah Gotro seraya bangkit berjalan keluar. Singkatnya, 11 ekor kambing itu pun diturunkan dan langsung dimasukkan ke area kandang belakang rumah Pak Lurah. Bersamaan dengan Mbah Gotro yang tak lama kemudian berpamitan pulang setelah ia dan Pak Lurah melunasi sisa pembayaran semua kambing-kambing itu. Sore pun menjelang dan berlalu menjadi petang. Masih di rumah Pak Lurah, selepas maghrib, di ruangan belakang nampak Bu Sundari yang tengah menyetrika baju yang akan menjadi setelan Pak Lurah besok waktu pelantikan. Saat itu Mbak Sari juga berada di samping ibunya yang tengah menyetrika itu, seraya menggendong si kecil Dito dengan wajah yang sedikit kesal. Ia bertanya kepada Bu Sundari perihal mau diapakan kambing-kambing itu. Sepertinya Mbak Sari merasa terganggu oleh kedatangan kambing itu yang sedari tadi seakan tak berhenti mengembik. "Alah, nggak apa-apa. Orang hanya semalam aja kok. Lagian besok juga nggak di sini kambingnya," tanggap Bu Sundari. "Memangnya buat apa toh Bu, kambing sebanyak itu?" tanya Mbak Sari. Bu Sundari sebenarnya sudah diberitahu oleh Pak Lurah untuk apa kambing-kambing itu, tapi entah mengapa sepertinya saat itu ia merasa agak malas untuk menjelaskannya kepada Mbak Sari. "Ya nggo selametan tonduk," jawab Bu Sundari yang tengah mencetrika bajunya. Mbak Sari tak percaya begitu saja dengan jawaban ibunya. Namun belum sempat ia bertanya lebih dalam, pembicaraan itu terhenti oleh si kecil Dito yang kencing di celana. "Walah, kok malah ngompol adik iki?" kata Mbak Sari, yang tentu langsung bergegas berjalan kembali ke kamarnya untuk mengganti celana anaknya itu. Sementara itu di ruang tamu, Pak Lurah tengah berbincang santai dengan Mas Angga seraya mengisap rokok dan menyesap kopi. Mertua dan menantu itu terdengar sesekali menyelipkan tawa di sela-sela obrolannya. Di tengah perbincangan yang nampak cair itu, Mas Angga tertawa geli. Ia bertanya kepada dirinya sendiri bagaimana ia akhirnya bisa melewati semua ini. Sebuah pengalaman yang tentu tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Ia yang adalah seorang insinyur pertambangan itu kini langsung mengubah pola pandangnya bahwa teluh, lelembut klenik, dan hal gaib itu memang benar adanya. Dan ia melihat itu dengan mata kepalanya sendiri. Obrolan itu seakan mengulas kembali kejadian-kejadian ganjil yang telah berlalu dari awal mula sampai saat ini. Hingga perbincangan itu pun terjeda oleh kedatangan Mbah Untung bersama Mbok Tun dan Lek Trimo suaminya. "Walah Mbok, wis sehat toh?" sambut Pak Lurah memanggil istrinya. "Bu, ono Mbok Tun lho." "Monggo-monggo, silakan Mbah, Lek," tambah Pak Lurah. Tak lama kemudian Bu Sundari keluar. Wajahnya langsung gembira ketika melihat Mbok Tun. Ia pun segera menghampiri pembantu kepercayaannya itu, memeluk dan mengajaknya masuk ke belakang. Sepertinya Bu Sundari sudah menyiapkan sesuatu yang akan diberikan oleh Mbok Tun. Mbok, sehat kan Mbok? Monggo, Mbah, Lek Trimo pinara, saya buatkan minum dulu ya," ucap Bu Sundari. Mbok Tun sebenarnya belum sepenuhnya bugar, tapi dia turut berjalan dalam gandengan majikan terbaiknya itu. "Wis sehat tenan toh sampean?" tanya Bu Sundari kepada Mbok Tun. "Alhamdulillah sehat kok Bu." Bu Sundari terheran, mengerutkan alisnya. Ia sedikit terkejut ketika melihat gigi Mbok Tun sudah banyak yang lepas dan hanya tersisa beberapa saja di bagian depan. Loh, untune sampean kena opo? Kok bisa? "Nggak tahu Bu. Setiap hari pasti ada aja gigi yang lepas. Karena itu, sehabis ini saya akan ke tempatnya Pak Koyin, seorang kiai sekaligus ahli gigi dari desa sebelah," jawab Mbok Tun. "Ya wis, biar diantar Mas Angga sama mobil.
sekalian bikin gigi palsu. Nanti saya kasih uang untuk periksa." Mbok Tun nampak tak enak hati mendengar itu. Dengan basa-basi ia pun agak menolak bantuan dari Bu Sundari. "Udah toh Bu, malah jadi ngerepotkan. Saya masih ada uang simpanan kok." "Halah wis talah gak popo." "Nggih pun Bu, matur nuwun," kata Mbok Tun atas pemberian Bu Sundari. "Ini saya nggak bisa lama-lama. Saya kesini hanya mengantarkan kambing kok Pak Lurah. Ternyata saya lupa memasukkan tun dalam hitungan," kata Mbah Untung terkekeh di awal-awal pembicaraan, seraya menunjuk ke arah kambing yang diletakkan di halaman rumah. Ternyata kemarin Mbah Untung sempat terlupa bahwa Mbok Tun, keponakannya sendiri, juga masuk ke dalam daftar orang yang kemungkinan besar akan menjadi incaran teluh itu. "Walah, nggih Mbah," tanggap Pak Lurah, yang setelah itu memanggil Mas Angga untuk membantu memasukkan kambing itu ke kandang belakang rumah. "Oh iya Pak Lurah, besok malam kita sudah bisa memulai ritual itu. Semoga saja semuanya bisa ikut ya," kata Mbah Untung setelah itu, nampak berdiri dan akan beranjak pergi. "Mbok nanti dulu toh Mbah. Minum-minum dulu sini lo. Itu dibuatkan lo sama ibu," sambut Mas Angga yang baru saja keluar setelah memasukkan kambing yang dibawa Mbak Untung ke dalam kandang. "Walah mas, nggak usah repot-repot," Selalik Trimo kini menanggapi. Dan setelah itu juga menjelaskan kalau petang ini ia akan ke tempat Pak Koyin, ahli gigi ternama dari desa sebelah. "Loh, memang siapa yang giginya sakit?" tanya Pak Lurah. "Itu loh Tun Pak Lurah, giginya banyak yang lepas," jawab Lek Trimo bersamaan dengan Bu Sundari dan Mbok Tun keluar sambil membawa nampan yang berisi gelas-gelas minuman. "Monggo minumannya," kata Bu Sundari seraya meletakkan minuman itu di atas meja. Melihat minuman yang sudah ada di atas meja itu membuat Lek Trimo dan Mbah Untung pun menjadi urung untuk beranjak. Rasanya tak sopan saja kalau mereka berpamitan pulang saat minuman dari tuan rumah baru saja datang. Mereka semua pun kembali duduk dengan Mbok Tun dan Bu Sundari, yang kini juga turut berada di ruang tamu itu. Bentar. Memangnya ada apa dengan giginya Mbok Tun? Kok bisa sampai seperti itu?" tanya Pak Lurah lagi. "Gak tahu ini Pak. Tiba-tiba saja banyak yang goyang dan lepas," jawab Mbok Tun yang langsung ditimpali oleh Mbak Untung, yang mengatakan bahwa kejadian itulah yang membuat Mbok Tun menjadi seperti itu. "Hah? Kok bisa gitu ya?" batin Pak Lurah yang sedikit bingung dengan kata-kata Mbah Untung barusan. "Lantas, kalau memang berhubungan dengan hal itu, kenapa tidak Mbah Untung saja yang mengobati?" tanya mereka kini, yang mana segera dijelaskan beberapa saat kemudian oleh Mbak Untung. Mbak Untung berkata bahwa gangguan gaib yang terlalu kuat akan berefek kepada tubuh dan akhirnya menjalar menjadi gangguan medis. Contohnya adalah kasus yang terjadi kepada Mbok Tun ini, yang kemarin-kemarin sempat tak bisa makan, stres, karena setiap hari selalu melihat lelembut. Mbak Untung sudah berhasil membuat Mbok Tun sembuh seperti sedia kala, dan tak lagi melihat hal-hal gaib lagi. Tapi ternyata itu belum selesai, karena efek dari gangguan gaib itu membuat daya tahan tubuh Mbok Tun melemah secara ekstrim. Dan inilah yang terjadi. Mbok Tun seperti kehilangan kalsium dan zat besinya, sampai berakibat copotnya gigi-gigi Mbok Tun secara tak wajar. Nah, untuk perihal medis ini sudah bukan ranah kemampuan Mbak Untung lagi. Untuk itu nanti Mbok Tun akan dibawa ke tempat Pak Koyin untuk dibuatkan gigi-gigi palsu sekalian minta obat nyeri tradisional sesuai dengan kemauan Mbok Tun sendiri. Lek Trimo sebenarnya sudah membujuk agar istrinya ditangani oleh dokter modern. Tapi karena keluguan dan kekolotan Mbok Tun sendiri, yang lebih memilih untuk mengobatinya secara tradisional saja. "Aku ini takut disuntik loh,"
kata Mbok Tun tengah menjelaskan. Walalah, 11-12 Bu Lurah. Sakitnya itu kayak digigit semut, tanggap Pak Lurah berkelakar. Yang setelah itu kembali melanjutkan perbincangan dengan topik yang sedikit berbeda. Alhamdulillah nggih, sekarang sudah mulai tenang Mbah. Kurang lebih sudah hampir seminggu ini nggak pernah ada gangguan, kata Pak Lurah. Ya Alhamdulillah kalau gitu Pak Lurah. Akan tetapi kita tetap harus waspada, tanggap Mbah Untung yang menegaskan agar selalu siap dengan kemungkinan yang bisa saja terjadi. Tapi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Terus berdoa. Insya Allah pagar rumah ini aman kok, tanggap Mbah Untung saat itu. Seandainya ya. Ini seandainya. Semoga saja tidak terjadi. Andai nanti besok atau kapan ada serangan, saya jamin kalau serangan itu lewat di atas pasti meledak. Dan kalau lewat tanah bawah, pasti akan berhenti di luar gapuro, kata Mbah Untung yang kembali menjelaskan. Obrolan pun sejenak kembali berlanjut dan larut sampai akhirnya sekitar pukul 8 malam. Perbincangan itu pun mau tak mau harus berakhir. Sudah, segera pergi ke tempatnya Pak Koyin saja Mbok, kata Pak Lurah. Oh, biar diantar sama Angga ya Mbok. Mas Angga pun bergegas mengambil kunci dan menyalakan mobil untuk mengantarkan Mbok Tun. Ya sudah kalau begitu, kami pamit dulu ya Pak, Bu, ucap Mbah Untung mewakili. Dengan diantar oleh Mas Angga menggunakan mobil, mereka pun beranjak pergi dari rumah Pak Lurah menuju desa sebelah, di mana tempat Pak Koyin berada. Menit berganti jam. Waduh, kok suwe ya Mas Angga, kata Mbak Sari yang nampak terkantuk dengan Dito yang tengah berada dalam pangkuannya. Wis Talando, kalau mau tidur itu tidur dulu aja. Lagian kasihan Dito kalau kedinginan. Anggap biar saya aja yang menunggu, tanggap Pak Lurah kepada Mbak Sari yang terlihat mengantuk itu. Ya wis lah Pak, aku juga tidur dulu ya Pak. Mataku udah gak bertenaga, ngantuk. Jenengan itu juga jangan malam-malam. Besok kan harus ke pendopo pagi-pagi, kata Bu Sundari beranjak sambil mengingatkan bahwa Pak Lurah besok harus berangkat pagi untuk acara pelantikan. Iya ya Bu. Waktu sudah menunjukkan 23 lebih atau jam 11 malam. Sambil menghisap rokoknya dengan nikmat, Pak Lurah kini berdiri di lantai terasnya. Matanya memandangi setiap sudut halaman depan rumahnya. Kok bisa ya kayak gini? Batin Pak Lurah yang bertanya kepada awang-awang. Tak lama setelah itu, ia yang bosan pun akhirnya duduk di kursi kayu, menyandarkan tengkuk belakang kepalanya sambil mendongak. Pak Lurah nampak mengepulkan asap rokoknya ke arah lampu penerangan terasnya yang sedikit redup. Nafasnya terhela. Hingga tak lama kemudian, angin besar bertiup. Suara itu terdengar cukup jelas membentak Pak Lurah. Sontak langsung menoleh mencermati setiap sudut halaman. Namun sepertinya tidak ada siapapun di situ. Yang terlihat hanyalah kegelapan temaram redup dari lampu jalan depan rumahnya, serta ada angin besar yang sudah mereda. Waduh, apa saya salah dengar ya? Mungkin hanya suara angin saja, batin Pak Lurah. Tapi baru saja ia melangkah masuk, sekali lagi suara itu terdengar. Nah, disinilah perasaan Pak Lurah mulai tak nyaman. Pintu rumah pun ditutup tanpa dikunci. Dalam degupan jantungnya yang semakin berdebar, Pak Lurah tentu terngiang dengan suara tadi. Apa itu ya? Batin Pak Lurah setelah itu. Pak Lurah kini mencoba mengamati halaman rumahnya. Dengan mengurut pelan, ia mencermati bagian demi bagian, sampai akhirnya matanya berhenti di satu sudut. Apa itu?
Ucapnya membisik mengerutkan alis. Dia menatap pemandangan yang tak semestinya berada, yaitu sebuah objek bergerak-gerak yang menyumbul menyerupai sebuah kepala dari balik benteng rumahnya. Pemandangan itu cukup jelas untuk kelas pencahayaan halaman rumahnya yang memang minim. Sebuah kepala yang sepertinya menggeleng-geleng, lengkap dengan wajahnya yang pucat. Astagfirullah, siapa itu? Esok harinya, sekitar pukul 6 pagi, Pak Lurah dibangunkan oleh istrinya. Pak, bangun. Air hangatnya udah siap itu loh," ucap Bu Sundari ketika membangunkan suaminya. Tadi malam Angga pulang jam berapa?" tanya Pak Lurah kepada Mas Angga di sela-sela suapan nasi yang masuk ke dalam mulut. "Sekitar jam 2 itu Pak. Ternyata anak Pak Koyen juga kontraktor seperti saya. Ya jadi kita malah ngobrol lama. Loh terus, Tun piye?" "Wah, udah parah Pak. Pak Koyen aja sampai bingung. Dan mohon maaf, hampir semua giginya udah membusuk. Solusinya ya harus dicabut semua giginya biar nggak infeksi. Terus diganti gigi palsu. Hanya sekitar 3-4 gigi saja kok yang bisa diselamatkan," jawab Mas Angga. "Orang akhirnya juga disuntik," tambah Mas Angga lagi. "Mau apa enggak disuntik?" "Ya tadinya nggak mau Pak. Terus setelah Mbak Untung marah-marah akhirnya dia mau." "Oh, yaudah ayo kalau gitu kita berangkat," kata Bu Sundari yang menghampiri suaminya dan menantunya di ruang makan. Kira-kira pukul 8, acara pelantikan pun dimulai. Dimulai dari pagi itu, tamu demi tamu mengucapkan selamat kepada Pak Lurah, seperti datang tanpa henti. Malam harinya, Mbah Untung, Mbah Suyuti, dan Mbah Gotro serta para kadus nampak berjaga. Tampak 4 buah mobil terparkir di depan halaman rumah Pak Lurah. 3 mobil tertutup dan 1 mobil bak terbuka. Sudah dipenuhi oleh 13 ekor kambing Jawa berwarna hitam. Satu persatu mulai dijelaskan oleh Mbak Untung tentang apa yang akan disiapkan. Semua orang nantinya akan dimintai menyiapkan mentalnya untuk menghadapi dan melihat ketidakwajaran yang akan mereka saksikan nanti. Namun, terlepas dari itu semua, mereka memang terpaksa menempuh jalan ini. Jadi sekarang mereka niatkan dalam hati bahwa keburukan akan ditempuh ini adalah satu-satunya jalan untuk mencegah terjadinya keburukan lain yang konon lebih besar dan lebih kejam. Tengah malam mereka berangkat menuju Persil itu. Turun di jalan besar dekat Gapura, desa Sapu Angin, dan berjalan masuk seraya membawa kambingnya masing-masing. Pak Tunggul sedikit terseok karena selain menuntun kambingnya sendiri, ia harus membawa juga kambing milik Kang Wijak. Sama halnya dengan Barjo. Sudah sejak mereka masuk ke jalan besar, kambing-kambing itu berubah menjadi aneh. Rasanya kambing itu menggeret maju, seolah-olah ingin cepat-cepat sampai di Persil keramat itu. Hingga akhirnya setelah mereka berjalan melewati rerumputan basah yang cukup panjang, sampailah mereka kini di mulut pintu Persil angker itu. Pohon-pohon jati cukup besar menyambut kedatangan mereka. Terlihat Mbak Untung yang menghentikan langkahnya dan sejenak mengucapkan mantra, dan setelah itu memijakkan kakinya ke tanah 3 kali. Anggukan dari Mbak Untung menjadi pertanda untuk mereka melangkah masuk. Dengan secuil keberanian, semua orang pun kini kembali berjalan beriringan mengekor di belakang Mbak Untung. Hingga sampailah mereka di titik tengah Persil itu. Tikar digelar dan kambing-kambing diikat dengan patok mengelilingi mereka. Dengan 4 buah lampu semprong sebagai penerangan, ritual akan dimulai. Mula-mula Mbak Untung mengucapkan mantra-mantra Jawa yang keluar dari mulutnya. Lama-kelamaan hawa-hawa tak enak mulai terasa, seperti sumpek, sesak, dan dingin. Mbak Untung sudah selesai dengan mantranya, dan suasana seketika menjadi hening. "Pokoknya jangan kaget, jangan lari,
jangan teriak. Diem aja kalau lihat apa-apa," ucap Mbah Untung. Mbah Untung pun kembali ke posisinya semula. "Diusahakan tenang, jangan terlihat takut." Teriakan parau terus mendekat sampai pada satu titik suara itu berhenti ketika tepat benar-benar di depan mereka. Terdengar suara langkah kaki. Pak Lurah adalah orang pertama yang tanpa sengaja menegakkan kepalanya dan melihat sosok itu berjalan menyeret. Inilah mungkin sang lelembut pembawa teluh itu yang kini berjalan menyusuri kambing-kambing yang terikat di keliling mereka. Semua kambing mendadak mengembik gaduh tak terkendali, seakan sadar dan berusaha untuk melepaskan ikatannya. Keadaan itu bertahan lama, sampai akhirnya perlahan embikan kambing itu berkurang, dan satu persatu kambing itu menghilang. Habisnya semua kambing itu menjadi penanda selesainya ritual ini. Mbah Untung pun sedikit bangkit menggeser tubuhnya untuk mendekati orang-orang di belakangnya, seraya menyalakan rokoknya dan memastikan lagi bahwa semua kambing sudah hilang. Setelah semua itu terlewati, semua orang terkejut karena melihat kambing-kambing yang semula mengelilingi mereka kini tinggal talinya saja. Ritual pengembalian teluh itu pun akhirnya selesai dengan melipat gandakan mahar atau persembahan yang diberikan oleh kubu Juragan Wiryo. Sepertinya jin pembawa santet itu akan balik menyerang si pengirim. Waktu pun berlalu. Entah kebetulan atau memang santet Prince dapur itu memang bekerja. Dukun Cokro terkena stroke kira-kira 1 pekan setelah ritual pengembalian itu dan meninggal 6 bulan kemudian. Berlanjut dengan istri Juragan Wiryo, 1 tahun kemudian juga meninggal karena TBC parah. Tak berhenti di situ, Utomo, anak sulung Juragan Wiryo yang kerap disapa Tomblok ini, namanya memang tidak pernah disebut dalam cerita, karena memang di saat kemelut Pilkades, ia tengah berada di perantauan. Setelah ibunya meninggal, Utomo pulang dan kembali menetap di Mekarsari. Tapi seiring berjalannya waktu, dia mengalami stres depresi. Entah karena kesedihan kepergian ibunya atau faktor lain. Tapi yang jelas, depresi itu membuatnya memilih untuk bunuh diri. Utomo mengakhiri hidupnya tepat sehari setelah memperingati 1000 hari meninggalnya ibu. Bertahun berlalu setelah Pilkades itu, keluarga Juragan Wiryo berguguran satu demi satu. Dari istri, anak pertamanya, bahkan kedua orang tuanya juga meninggal dalam waktu yang berdekatan. Hingga setelah musibah yang bertubi itu, yang tersisa hanyalah anak bungsunya, yang lagi-lagi sengaja tidak disebutkan dalam cerita ini. Dia adalah Martini, anak bungsu Juragan Wiryo yang berkebutuhan khusus, dan gadis ini menderita Down syndrome. Down syndrome ya. Itulah yang kelak akan menemani Juragan Wiryo sampai akhir hayatnya. Pada akhirnya kita tidak bisa lagi melihat siapa yang paling jahat dalam cerita ini. Entah kubu Juragan Wiryo atau Lurah Pak Wiro yang merasa diserang terlebih dahulu oleh kubu Juragan Wiryo. Dan yang paling buruk, mereka mati. Terlepas dari kepelikan cerita di atas, semoga ada hal baik yang bisa kita petik. Dan terima kasih sudah membaca sampai akhir. Matur sembah nuwun. Alhamdulillah akhirnya selesai juga lemah kuburan dari Mas Agil Saputra. Di akhir cerita ini agak ini ya, ceritanya agak terpatah-patah. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting udah selesai. Dan kalian udah nggak penasaran lagi. Dan untuk yang pingin lihat versi sebelumnya, maksudnya itu episode sebelumnya ya, bisa lewat playlist saya di YouTube ya. Ya di YouTube, ini memang di YouTube kan. Maksud saya lihat di playlistnya lah, lemah makam. Oke, daripada berlama-lama ya, cukup sekian cerita untuk hari ini. Karena saya juga kurang enak badan sebenarnya. Tapi ya udahlah, udah 2 hari juga nggak upload ya.
Buat kalian tetap jaga kesehatan karena hawa-hawanya akhir-akhir ini juga nggak enak. Oke, mungkin itu saja. Selamat malam dan selamat beristirahat.